Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Sulawesi Tenggara yang saya cintai, saya hormati. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam acara yang baik ini, ESA, Endang Speak Up. Kali ini kami akan membahas soal benarkah kemiskinan kita menurun. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 25 Juli lalu, Badan Pusat Statistik kita melakukan konferensi pers menyampaikan hasil temuannya pada satu program yang namanya Susenas, hasil Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2025 ini. Ada dua poin penting yang disampaikan berkenaan dengan soal kemiskinan kita. Yang pertama, penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 tercatat sebanyak 23,85 juta orang, menurun dari sebelumnya 24,06 juta orang pada data bulan September tahun 2024. Yang kedua, penurunan persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan menjadi 8,47% dari sebelumnya 8,57%. Kedua, penurunan persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 8,47% dari sebelumnya 8,57%, data pada bulan September tahun 2024. Lalu bagaimana dengan kondisi penduduk miskin di Sulawesi Tenggara? Dari data Susenas Maret 2025 ini, kemiskinan di Sulawesi Tenggara juga turun dari 10,63% pada September 2024 menjadi 10,54% pada Maret 2025. Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian yang saya hormati, bagaimana mengukur kemiskinan menurut BPS? Karena data BPS ini setelah disampaikan, itu ada pro, ada kontra, ada yang mengatakan ada tipu-tipu data, ada manipulasi data. Nah, tentu untuk mengetahui kita harus sebelumnya mengetahui dulu bagaimana sih caranya BPS itu mengukur angka kemiskinan. Jadi begini, suatu keluarga dikategorikan miskin, nah ini menurut BPS, jika pengeluaran per kapita per bulannya, jadi per kapita itu asal bahasanya dari bahasa Latin, kapit itu artinya kepala, jadi jika pengeluaran per kepalanya per bulan itu di bawah garis kemiskinan. Seseorang itu akan dikategorikan miskin kalau pengeluaran per bulannya itu di bawah garis kemiskinan. Apa itu garis kemiskinan? Garis kemiskinan itu adalah penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Lalu, apa garis kemiskinan makanan itu? Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makan per orang per hari. Itu yang dinamakan garis kemiskinan makanan. Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai pengeluaran minimum bukan makanan. Seperti apa yang pengeluaran minimum bukan makanan? Yaitu seperti sandang, papan, pangan, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Dari dua GKM dan GKBM ini dijumlahkan pada Maret tahun 2025, maka ditemukan angka garis kemiskinan di Sulawesi Tenggara ini ya adalah sebanyak 488.171 rupiah per kapita. Ini pada survei Maret. Artinya apa? Seseorang yang pengeluarannya di atas 488.000, taruhlah misalnya 500.000, pengeluarannya per bulan, per kapita, per orang, per kepala, maka dia tidak lagi dikualifikasi, tidak lagi dinyatakan sebagai orang miskin. Jadi, berdasarkan data tersebut di atas, maka ditemukan ternyata lebih banyak lagi orang yang bisa keluar dari kategori garis kemiskinan, mereka yang bisa membelanjakan uangnya untuk kebutuhan makan maupun bukan makan untuk kategori Sulawesi Tenggara
kurang lebih 500.000. Sementara untuk skala nasional, garis kemiskinan kita adalah kurang lebih 608.000 per kapita. Lalu bagaimana setelah ditemukan tadi batas pengeluaran garis kemiskinan, bagaimana dengan kemiskinan di Sulawesi Tenggara? Orang-orang yang membelanjakan uang di atas 500.000 per bulan, itu di Sulawesi Tenggara semakin banyak. Sehingga terjadi angka penurunan kemiskinan. Ini Bapak Ibu angka-angka yang tentu berdasarkan standarisasi oleh Badan Pusat Statistik. Lalu kemudian apakah angka itu bisa mewakili, batas pembelanjaan itu bisa mewakili pengeluaran kita sehari-harinya? Ya, saya kira saya serahkan kepada Ibu Bapak yang mengikuti acara ini untuk menentukan, memutuskan. Tapi sebagai perbandingan, ini saya akan membacakan standarisasi yang saya ambil dari kompas.com, ya. Itu standar garis kemiskinan kategori upper middle. Income pengeluaran menurut Bank Dunia, ya, itu standarnya adalah 6,85 US dollar per hari, setara dengan 113.234 ribu rupiah per hari. Berarti kalau menurut Bank Dunia, ya, orang yang dikategorikan tidak miskin adalah mereka yang mengeluarkan biaya kurang lebih 3 juta per bulan. Baru dia bisa dikualifikasi tidak miskin lagi. Nah, berdasarkan standarisasi Bank Dunia ini, maka posisi kita dalam skala negara-negara di dunia, itu kita ada di posisi keempat sebagai negara termiskin di dunia. Negara termiskin di dunia. Saya jadi ingat lagunya Hamdan ATT, ya. Itu lagunya termiskin di dunia. Jadi rupanya kita masuk dalam 10 besar negara termiskin di dunia menurut kategori Bank Dunia yang pengeluarannya di bawah 3 juta per bulan. Saya bacakan, ya. Ini susunannya. Afrika Selatan, itu negara termiskin di dunia. Itu 63,4% yang kategori upper middle, ya. Kemudian Namibia itu 62,5%, kemudian Botswana 61,9%, kemudian Indonesia itu 60,3%, kemudian Guatemala, itu negara di Amerika, di benua Amerika, itu 57,3%, kemudian Guinea Khatulistiwa itu 57%, kemudian Armenia itu 51%, kemudian Fiji 50,1%, kemudian Georgia itu 35,6%, kemudian Gabon 34,6%. Jadi untuk soal juara kemiskinan di ASEAN, memang kalau mengikuti standar Bank Dunia di kategori upper middle itu kita juaranya, Ibu Bapak sekalian. Soal kemudian apakah yang benar itu 3 juta lebih per bulan atau yang 600.000 per bulan baru dikategorikan miskin orang, pengeluarannya yang di bawah itu, nah itu saya serahkan kepada teman-teman sekalian. Tapi kalau menurut saya lebih percaya, ya, kepada data Bank Dunia, karena melihat tingkat kemahalan barang, mahalnya biaya logistik dan infrastruktur kita yang rusak, mahalnya biaya mobilitas, dan lain sebagainya, saya kira pengeluaran kita memang per orang, ya, di Indonesia ini, Sulawesi Tenggara, saya kira yang paling moderat itu di angka 3 juta per bulan. Saya kira ini yang menimbulkan kontroversi, ya, soal data, soal batas, atau soal garis kemiskinan, nilainya antara standar BPS dengan standar World Bank atau Bank Dunia. Selanjutnya izinkan saya
untuk kesempatan yang baik ini menyampaikan soal apa sih yang membuat kita, ini apalagi khususnya di Sulawesi Tenggara ini, tetap miskin. Kalau kita melihat banyak faktor penyebab kemiskinan, tapi sesungguhnya bisa kita klasifikasikan menjadi dua faktor utama. Faktor yang pertama kita sebut dengan faktor struktural. Faktor struktural itu adalah faktor penyebab kemiskinan yang ada di luar kendali individu atau orang. Seperti dia miskin karena kebijakan pemerintah, karena sistem ekonomi, atau karena struktur sosial ekonomi yang tidak adil. Misalnya, keluarga kita yang lahir di daerah terisolir, di daerah pesisir, dia tidak bisa sekolah, dia tidak bisa mengakses ke pasar untuk membeli atau menjual hasil produksinya. Itu termasuk kemiskinan yang tercipta karena kemiskinan struktural. Seperti kita, daerah-daerah kita seperti Kalatoma, itu masih susah kita tembus ke sana karena akses jalannya. Begitu juga di daerah-daerah kepulauan, di daerah-daerah pesisir. Itu biasanya memang tingkat kemiskinannya tinggi, itu karena lagi-lagi karena kemiskinan struktural, karena kemiskinan yang diakibatkan oleh hal-hal di luar kendali dirinya. Di Sulawesi Tenggara ini misalnya, kita lihat, wajarkah kita miskin? Menurut saya tidak wajar. Di Sulawesi Tenggara ini, semua mahasiswa pun gratis. Semua rakyat pun dapat BLT, gratis akses kesehatan, akses pendidikan, infrastruktur bagus, bisa. Karena kita adalah daerah yang kaya. Kita adalah pemegang cadangan hipotetik nikel. 40% dari nikel Indonesia itu potensinya ada di Sulawesi Tenggara. Belum lagi emas, belum lagi kekayaan laut kita, kekayaan hutan kita. Tapi kenapa kita miskin? Justru yang banyak miskin di daerah pertambangan, seperti Kona Selatan. Begitu juga daerah-daerah seperti di Bombana, ya, di Kolaka Utara, di Kolaka, di Konawe, Konawe Utara, di Konawe Kepulauan. Itu kita belum melihat ada signifikansi antara kekayaan tambang kita dengan kesejahteraan mereka. Mengapa terjadi? Karena sistem, ya, karena struktural kita, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat kita, kepada kita. Mau lihat buktinya, mau lihat contohnya, ya lihat saja pemegang IUP itu. Adakah pemegang IUP itu warga asli yang memang tinggal di sekeliling hutan itu, tinggal di daerah potensi pertambangan itu? Coba dihitung-hitung, pemegang IUP, warga Bombana, warga Konawe, warga Konsel, itu banyak enggak? Lebih banyak enggak atau dibanding dengan orang luar? Orang luar Sulawesi Tenggara. Itu kan lebih banyak dari luar. Ini yang kemudian orang sering katakan bahwa Sulawesi Tenggara ini warganya akan mati di lumbung padi. Kita miskin, kemiskinan kita masih tinggi, itu masih 2 digit, masih di atas 10%. Seharusnya kita tidak boleh miskin karena kekayaan alam kita luar biasa. Tapi karena penyebabnya adalah struktural, kebijakan pemerintah, sistem perekonomian kita yang tidak memihak kepada rakyat, sehingga yang terjadi kemudian kekayaan alam kita menjadi tempat pesta pora orang-orang dari luar Sulawesi Tenggara yang setelah itu pulang hanya meninggalkan beban ekologis kepada kita. Coba lihat kerugian di Morombo apa Mandiodo itu. Itu angka kerugiannya menurut Kejaksaan 5,7 triliun. Itu satu blok saja, belum blok yang lain. Coba 5,7 triliun bagi dengan 2 juta rakyat Sulawesi Tenggara. Padahal pasal 33 UUD 45 kita mengatakan kekayaan itu diolah oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat kita. Tapi ternyata tidak seperti itu. Kemudian penyebab yang kedua adalah penyebab kultural. Disebabkan oleh norma sosial, tradisi, dan nilai-nilai yang menghambat
yang sehingga kemudian mengakibatkan kita miskin. Misalnya soal etos atau keinginan untuk sekolah, keinginan untuk bekerja, itu mungkin etosnya tidak ada. Itu bisa saja. Itu diwariskan dari nilai-nilai kultural, nilai-nilai adat yang uh, kita miliki. Belum lagi tradisi-tradisi yang lain yang mungkin boros, bisa menghabiskan modal, uang, harta, benda ternak yang kita miliki. Nah, saya kasih contoh misalnya di orang Tolaki. Orang Tolaki itu terkenal suka pesta. Pesta-pesta itu kan pasti menelan biaya yang tidak sedikit. Kalau menikah, uang panainya, uang popolonya itu tinggi sekali. Akhirnya terpaksa orang tua harus jual kebun, ya, harus jual kintal, jual tanah. Kalau orang meninggal ada malam ketiga, malam ketujuh, malam ke-14, hari 40, hari 100, potong sapi. Nah, akhirnya apa? Iya, kalau memang mampu. Nah, kadang-kadang untuk mampu seperti itu terpaksa jual tanah, jual aset, jual harta ke hal-hal yang konsumtif sifatnya. Kalau jual tanah untuk biaya sekolah, saya kira tidak ada masalah. Tapi masalahnya mayoritas itu dijual hanya untuk misalnya kegiatan tradisi yang sifatnya konsumtif. Tetapi ini adat, tapi saya kira juga tidak boleh kita paksakan karena adat juga memberi ruang kepada kita ya untuk misalnya tidak melaksanakan manakala kita tidak mampu. Saya kira itu teman-teman sekalian, terima kasih sudah berkenan mengikuti ini. Silakan menyampaikan tanggapan, kritik, pertanyaan, pernyataan ya pada kolom komentar di bawah ini. Insya Allah saya akan mencoba menanggapi sebisa mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.